meluncurkan baliho yang bergambar Anies Baswedan. Dan seluruh baliho yang bergambar Anies, pada kesempatan pertama kami menginstruksikan juga kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Cianjur untuk menurunkannya. Terima kasih. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di konten saya. Hari ini, timeline di media sosial saya penuh dengan kata-kata Anies Baswedan pengkhianat. Ya, begitulah kata-kata yang sering kali muncul setiap kali saya membuka media sosial. Bahkan Pak SBY juga mengatakan Anies Baswedan itu adalah musang berbulu domba. Begitu katanya. Luar biasa sekali kan? Ya, sepertinya Partai Demokrat dan para simpatisannya saat ini baru sadar bahwa Anies Baswedan itu adalah memang seorang pengkhianat. Padahal ya sebelumnya sudah banyak sekali relawan Pak Jokowi ini yang mengingatkan. Tapi ya begitulah, mereka ini sepertinya tidak pernah mau mendengarkan. Dan sekarang mereka pun baru sadar setelah menjadi korban pengkhianatan oleh Anies Baswedan. Kasihan sekali nasib AHY dan Partai Demokrat ini. Bahkan ya saking kecewanya, Partai Demokrat pun sampai menginstruksikan agar seluruh baliho yang ada fotonya Anies Baswedan untuk segera dibongkar dan diturunkan. Parah sekali kan? Nah, tapi melihat apa yang dilakukan oleh Caimin, sepertinya ini merupakan bagian dari strategi untuk menaikkan nilai tawarnya. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena sebelumnya ya, PKB dan Caimin ini sepertinya mulai disepelekan oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bayangkan saja ya, ketika nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dirubah menjadi Koalisi Indonesia Maju, Caimin ini tidak tahu sama sekali rencana perubahan nama koalisi tersebut. Jadi ya, Caimin ini tahu perubahan nama koalisi tersebut saat acara hari ulang tahun Partai Amanat Nasional yang ke-25 kemarin. Nah, disitulah Caimin dan PKB kemudian merasa kaget. Ya, sekarang nggak kaget gimana coba? Kalau memang PKB ini masih dianggap penting, tentu sebagai ketua umum, Caimin ini pasti diajak untuk membahas perubahan nama koalisi dari KKIR menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kan sesimpel itu cara berpikirnya, bener kan? Nah, tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya PKB dan Caimin ini tidak diajak untuk menentukan perubahan nama koalisi dan baru diberitahu saat acara ulang tahun Partai PAN. Lah, ini kan keterlaluan sekali, benar gak? Ya, tapi menurut saya wajarlah apabila Gerindra kemudian mulai jumawa setelah PAN, Golkar, dan PBB merapat untuk memberikan dukungan. Apalagi PAN membawa nama Erick Thohir yang digadang-gadang akan menjadi calon kuat untuk mendampingi Prabowo Subianto di pemilu 2024. Makanya ya bisa dibilang posisi Caimin ini semakin rendah di mata Prabowo Subianto. Apalagi jika dilihat secara elektabilitas, nama Caimin ini juga tidak terlalu kuat untuk memberikan efek kenaikan elektabilitas bagi Prabowo Subianto. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dengan mendekatnya Caimin ini ke Anies Baswedan, semua ini merupakan langkah untuk menaikkan nilai tawarnya. Karena bisa dibilang ya, meskipun Caimin ini tidak terlalu seksi untuk dijadikan sebagai cawapres, namun PKB menurut saya masih sangat seksi untuk menyerap suara di pemilu 2024 nanti. Nah, saya sangat yakin Caimin pasti paham betul soal semua ini. Makanya ya, meskipun dia tahu bahwasanya berpasangan dengan Anies Baswedan itu tidak menguntungkan bagi dirinya, namun setidaknya dengan cara seperti itu, maka akan dapat menaikkan nilai tawar bagi partainya. Nah, inilah yang sedang menjadi target bagi Caimin dan PKB. Jadi buat Anies Baswedan dan Partai Nasdem, sebaiknya kalian jangan terlalu merasa jumawa. Karena apa? Karena bisa jadi kalau kubu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memberikan tawaran yang jauh lebih bagus, maka tidak menuntut kemungkinan PKB akan meninggalkan kalian. Ngeri sekali kan kalau itu sampai terjadi. Jadi menurut saya ya, semua ini hanya soal menaikkan nilai tawar saja. Karena kalaupun Anies Baswedan berpasangan dengan Caimin, maka dapat dipastikan mereka akan tetap kalah ketika harus berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto.
Nah, lantas pertanyaan selanjutnya adalah, terus bagaimana dengan nasib Partai Demokrat? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau Demokrat ini jelas bahwa mereka sudah terlalu sakit hati karena dikecewakan oleh sikap Anies Baswedan. Bahkan mereka juga sudah menyebut Anies Baswedan itu adalah sebagai pengkhianat. Ngeri sekali kan? Jadi kalau menurut saya kemungkinan Demokrat nanti akan merapat ke Prabowo atau Ganjar Pranowo. Namun jika dilihat dari segi kalkulasi politik, maka kemungkinan besar Demokrat akan merapat kepada Ganjar Pranowo. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Karena begini ya, untuk saat ini di koalisi Ganjar Pranowo baru ada PDI Perjuangan dan P3 yang lolos ke parlemen. Nah, tentu jika Demokrat nanti bergabung misalnya, maka posisinya akan jauh lebih diperhitungkan. Dan hal ini tentu akan jauh berbeda apabila Demokrat nanti misalnya bergabung dengan Prabowo. Nah, bedanya apa? Karena begini, di koalisi Indonesia Maju sudah terdapat 3 partai yang lolos parlemen. Mereka adalah Gerindra, Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Jadi terlalu banyak partai sebenarnya juga tidak terlalu baik dan menguntungkan. Ya, ibaratnya sebuah kue, kalau dibagi banyak orang ya, maka dapatnya pun akan cuma sedikit. Nah, kalau dibagi sedikit orang, maka dapatnya pun bisa banyak. Ya, tapi apapun itu, yang jelas Demokrat ini pasti tidak akan mau untuk mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena menurut Demokrat, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu merupakan suatu pengkhianatan yang sulit sekali untuk dimaafkan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silahkan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.